warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cipejuetan, yang terhormat Bapak, Ibu, dan staf SDN 2 Cipejuetan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di sini, bermuajadah di sini dalam sebuah ruangan yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu juga perlu harus tahu apa maksud dan tujuan saya mengadakan kegiatan seperti ini, yaitu alhamdulillah saya selaku guru di SDN 2 Cipejuetan atas dasar dukungan serta support dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Dan insya Allah dalam kesempatan siang hari ini dalam serangkaian kegiatan program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, saya Ola Wandi, guru SDN 2 Cipejuetan, sudah mengikuti dari step-step kegiatan di 3 bulan terakhir ini dalam kegiatan guru penggerak. Kesempatan ini Bapak Ibu kami ajak untuk mengikuti serangkaian diskusi atau presentasi diseminasi budaya positif di sekolah. Nanti kurang lebih kita 60 menit ke depan akan berkomunikasi, berdiskusi dari presentasi apa yang nanti akan saya sampaikan dalam hal budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 2 Cipejuetan. Salawat dan salam mudah-mudahan kita terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dalam nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Alami Wandi selaku calon guru penggerak perwakilan dari SDN 2 Cipejuetan ini mempresentasikan terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Namun sebelum nanti kita masuk ke diskusi presentasi yang akan coba nanti saya paparkan, marilah terlebih dahulu kita awali kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah fi umul Qur'anil Karim wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang telah kita bacakan bersama jadikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita semua. Sehingga kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini dalam forum diskusi presentasi ini lahir dari sebuah niatan Bapak Ibu dalam hal keikhlasan untuk bisa berkumpul di sini, sehingga tercatat sebagai pahala kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya pada saat nanti saya coba mempresentasikan diseminasi dari serangkaian modul 1 sampai dengan nanti modul 1.4 hasil nyata yang nanti akan saya buat, dimohon kepada
Ibu kepala sekolah memberikan sambutannya terlebih dahulu kepada Ibu Marlina Firdausari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berkesulitan, khususnya Bapak Ibu yang merupakan calon guru pondok, inilah kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan itu diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak pulang surat apapun, dan marilah kita sampaikan salawat kita kepada kita nanti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan orang yang akan mendapatkan syafaat kita yang lagi mudah-mudahan. Pertama, saya ucapkan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memprogram itu program CDP, yaitu calon guru penggerak, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah melaksanakan program tersebut, dan juga terima kasih kepada Bapak Wali Irwandi SPDI yang merupakan calon guru penggerak, yaitu yang berada di SPDI. Yang terbesar bagi saya selaku kepala sekolah sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Intinya mudah-mudahan merupakan adanya CDP ini, PSP ini merupakan angin segar bagi kita semua yang akan membawa perubahan untuk selanjutnya. Dengan adanya CDP ini yang di sekolah ini walaupun 6 bulan tapi membawa perubahan yang banyak yang akan memberikan perubahan bagi siswa, bagi guru-guru, dan bagi kita semua yang ada di SPDI dan SPDI ini. Dan untuk kegiatan ini mudah kita semua mendapatkan dalam dan nikmat dan dapatkan pahala dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan majelis atau kegiatan tempat di mana kita akan menyumbangkan ilmu untuk ke depan. Mudah-mudahan kita semua diberi amalan yang banyak untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri dengan pertanyaan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai pembuka dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SDN 2 Sediakan. Saya saat ini calon guru pondok angkatan 9 Kabupaten Bogor, sekolah di Wali SDN. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke sesi pertama tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sudah memiliki gambaran-gambaran apa sih hal yang terkait dari budaya positif di sekolah. Nah, nanti secara runtuh di dalam diseminasi budaya positif di sekolah ini kita akan jabarkan. Di dalam penjabaran itu nanti kita bisa sharing komunikasi, sharing diskusi, yang mana ini dari komunikasi diskusi itu adalah untuk bagaimana kita mengembangkan lebih maksimal lagi dari konteks kolaborasi kita, dari pemahaman inovasi yang Bapak Ibu miliki bersama kita semua di sini mengedepankan hal positif di sekolah yang lebih maksimal. Kita masuk ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak gendong. Kenapa tak cinta maka tak gendong? Orang tua yang sayang, yang cinta kepada anaknya bukan hanya menggendong, mereka yang melahirkan, membesarkan, dan memberikan pendidikan yang terbaik akan rasa cinta kepada itu. Maka dari itu mudah-mudahan hadirnya kita di sini pada kesempatan siang hari ini hadirnya anak cinta kepada orang tua, hadirnya anak cinta kita kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak pernah lupa apa yang pernah kita lupakan. Nah,
sini dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan Cirebon ada, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di fokus dan CGP itu calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua karena kita ada sertifikat keluarga di sini ya. Ola Irwandi. Yang kedua, ini adalah ibu fasilitator. Dalam program guru penggerak itu ada sebuah tingkatan di mana guru penggerak itu akan didampingi oleh guru pendamping praktek. Nah, guru pendamping praktek itu akan mengikuti kegiatan serangkaian oleh fasilitator. Nah, di sini ada Ibu Dimas Kurnia MPD. Beliau adalah fasilitator, saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Beliau itu adalah seorang kepala sekolah, kepala sekolah SD di salah satu wilayah daerah Bandung. Barangkali Bapak Ibu yang pernah ke Bandung atau apa, ini beliau itu guru kepala sekolah SD sebagai seorang fasilitator yang memberikan materi-materi serangkaian kegiatan-kegiatan dari program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Beliau tidak hanya memberikan materi di Kabupaten Cirebon saja. Di dalam fasilitator beliau itu se-Jawa Barat. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Garut, ada kebetulan di antaranya itu adalah daerah Kabupaten Cirebon. Nah, yang selanjutnya itu ada pengajar praktik. Pengajar praktik itu guru yang bertugas mendampingi calon guru penggerak pada angkatan 9. Beliau adalah seorang guru di salah satu SMP negeri di Kabupaten Cirebon, di SMP Negeri 2 namanya Ibu Dian Ekandisi Sarjana Ekonomi. Beliau mengambil mata pelajaran PS di tingkat bidang SMP-nya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah pernah ketemu dalam pendampingan individu pertama kemarin, kemudian pendampingan individu kedua kemarin. Sehingga mungkin bukan satu hal yang asing lagi sebagai teman, sebagai saudara kita di SDN Cirebon dalam kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Mungkin itu sebagai bentuk perkenalan tadi yang di awal saya sampaikan agar kita tidak lupa dalam sebuah kegiatan. Bisa diganti Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Halo Bapak Ibu. Halo. Oke, nah tadi diseminasi budaya positif di SDN 2 Cirebon. Sebagai bentuk terusnya, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di SDN 2 Cirebon. Tentunya dalam sebuah konteks budaya positif ada sebuah maksud atau tujuan dalam ini coba kami tentangkan apa sih tujuan dari budaya positif yang konteksnya nanti kepada pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu tujuan yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa kemudian konteks utama kita itu adalah kondusivitas yang tujuannya berpihak pada murid? Karena luaran kita sebagai seorang guru contohnya adalah bagaimana kita bisa berpihak kepada guru kita itu sendiri, sehingga murid itu mengikuti sebuah alur. Kalau dijelaskan di sini dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti apa? Artinya bahwa setiap murid itu memiliki bawaan yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan kodrat alam. Dari fisiknya, cara mereka berkomunikasi, membuat sebuah anggota komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah itu nanti akan seiring berjalannya waktu sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu akan berpengaruh bagaimana kita bisa menciptakan suasana sekolah kita yang kondusif sebagai bentuk budaya positif. Yang kedua, belajar untuk sama-sama merubah paradigma mindset kita yang keliru mengenai cara mengontrol anak sehingga dapat menempatkan diri menjadi posisi kontrol terbaik sehingga menerapkan segitiga restitusi dapat dibicarakan dengan cara terbaik. Nanti di slide selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti di slide berikutnya kita akan coba uraikan bersama-sama Bapak Ibu. Bisa kemudian
Kemudian poin yang ketiga yaitu guru dan murid diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan keyakinan kelas sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Nah, ini yang paling penting yang nanti kemudian akan kita bahas bersama-sama. Ada sebuah keyakinan kelas dan nanti di dalamnya ada sebuah kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh sekolah, tetapi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid itu sendiri yang kemudian kita arahkan sebagai hal yang positif di dalamnya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh murid itu sendiri untuk dapat dilaksanakan sebagai tanggung jawabnya. Nanti dalam tanggung jawab itu ada sebuah konsekuensi dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat apa itu. Ada pertanyaan pemantik, langsung saja semua bisa. Ada tiga pertanyaan pemantik yang nanti muarafnya itu kita akan samakan sebagai bentuk tolak ukur sejauh mana budaya positif yang sudah diterapkan di SDN sebelumnya. Pertanyaan pertama ini sebagai tolak ukur saja Bapak Ibu ya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya menilai. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi terkadang kita sering dapat satu tindakan, boleh tidak ini dapat satu bentuk hukuman. Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Nah, nanti kita bisa lihat bersama. Yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman yang hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ini juga perlu kita gali di dalam. Perlu tidak dengan adanya hal seperti itu mampu membuat sebuah motivasi pada siswa sebagai bentuk dari bagian hukuman itu melahirkan disiplin yang positif di dalamnya. Yang terakhir yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, bisa kita lihat dari pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu bisa lihat. Ini sebagai bentuk pegangan atau semboyan kita seorang guru, seorang pendidik sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan hal yang budaya positif di sekolah kita, tentunya seringkali kita terngiang apa yang menjadi semboyan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara sering menyampaikan semboyannya sampai kemudian regenerasinya terus menguraikan dan mengutarakan dari semboyan yang pernah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sunggulodo Iman Yomanungkarso Tuturi Handaya. Kira-kira yang ada Bapak Ibu masih ada yang ingat? Ingarso Sunggulodo Iman Yomanungkarso Tuturi Handaya. Ya, Pak, saya masih ingat Pak. Ingat tuturinya ada, tuturi Handayani. Kira-kira apa Mas tuturi Handayani? Ya, di belakang memberikan sebuah dorongan motivasi. Kalau ini ingat sesuatu, tadi kan barangkali pernah ini ingat sesuatu di depan tadi. Bagaimana ibu kepala sekolah? Di depan memberikan sebuah contoh. Kalau ingat Yomanungkarso, ibu ya di tengah kan? Iya. Jadi kalau kita coba ambil dulunya dari pemahaman yang kita pahami bersama mungkin ya, semuanya dari Ki Hajar Dewantara itu ingat Sosungkelodo, ingat Yomanungkarso Tuturi Handaya. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di depan harus memberikan satu hal yang baik, satu hal yang positif dimanapun itu berada, dalam komunitas sekolah, dalam lingkungan sekolah, di dalam masyarakat umum. Yang kedua itu Imanjo Yomanungkarso. Di tengah-tengah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus bisa tetap memberikan satu bentuk motivasi terbaik kepada peserta didik kita. Dan di belakang untuk Tuturi Handaya. Di belakang kita tetap mendorong, mensupport bahwa setiap murid, setiap siswa itu memiliki hal yang harus bisa kita dorong sebagai bentuk pemaksimalan dari cita-cita yang mereka harapkan. Mungkin ini sebagian dari perspektif kita ke belakang Bapak Ibu ya, bahwa semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu agar mampu menjadi sebuah support kita sebagai seorang guru yang lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan pendidikan khususnya di SDN 2 menuju TK. Bisa kita lanjutkan di sini. Selain tadi ada semboyan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara juga memberikan sebuah semboyan Momo Among Ngomong.
Masih ingat ya Bapak Ibu ya, dulu kita pernah sering baca mungkin atau sering pernah mendengar istilah dari sampai kalau dari Dewantara itu ngomong, among, ngomong. Nah, sistem pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang ngomong atau among atau ngomong. Ini lebih ininya sih mungkin ke arah bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Kalau di Cirebon itu ngomong itu bentuk rasa kasih sayang orang tua pada anak, ngomong ya. Kalau di rumah bisa nih ayunnya, ayun badan gitu kan ya. Orang tua biasanya kan berikan sholawat pada anak. Sama di dalam dunia pendidikan seperti itu. Kita sebagai seorang guru itu, makanya ada sebuah kalimat ucap yang sering saya sampaikan. Ujung tombak seorang guru itu adalah mau dan mampu untuk datang ke kelas dan belajar bersama. Itu ujung tombak seorang guru. Belajar seperti apa? Memberikan satu bentuk pemahaman pengajaran terhadap peserta. Nah, di sini yang pertama yaitu ngomong, merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kalau dalam konteks agama sih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang ingin tahu dirinya itu siapa, maka siapa orang yang ingin tahu Tuhan itu siapa, maka ketahui itu dirinya itu siapa. Artinya sebelum kita mampu memberikan kasih sayang kepada orang lain, kepada anak-anak kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kedua itu kamu kita kepada anak. Yang ketiga itu ngomong, mengamati, menjaga agar mampu mengembangkan dirinya bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah memberikan hal positif dalam budaya sekolah, harapan kita bersama mudah-mudahan anak kita itu memiliki sifat bertanggung jawab terhadap dari apa yang telah kita sampaikan atau telah kita berikan. Bisa kita lanjut Bapak Ibu, itu ada filosofi ya sebagai bentuk penguat kita. Ini adalah poin-poin budaya positif yang nanti akan kita coba diskusikan bersama. Ada 6 poin dari budaya positif yang nanti muaranya itu adalah kita berkepihakan kepada anak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terakhir, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita dari program pendidikan guru penggerak di modul 1.4 yaitu budaya positif, yang nanti akan menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk disampaikan kepada fasilitator melalui upload YouTube. Karena Bapak Ibu harus kita sadari, mau tidak mau kita itu adalah guru yang berada di zaman teknologi. Artinya kita semua harus mau dan mampu menguasai teknologi sebagai IT, bagian dari konteks kita seorang guru memberikan pembelajaran. Nah, kalau dari istilah ini sih kita sudah masuk zaman 4.0, di mana di zaman itu ya semua aktivitas baik dalam dunia pendidikan, perusahaan, bahkan swasta juga sudah memberikan hal yang berkaitan dengan teknologi. Mohon izin Pak Inan, bisa kita lanjut dari budaya positif yang ada. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini tadi poin yang pertama dari budaya positif yang berbeda ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita lihat apa saja sih sub-sub yang ada dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita lihat bersama. Tentunya ada sebuah konteks yang perlu harus kita rubah paradigmanya sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Perubahan paradigma itu seperti apa yang kita lakukan dari disiplin secara universal tadi? Di sini ada sebuah studi, bukan
contoh di sini, seandainya saya atau mungkin Bapak Ibu guru berhadapan dengan seorang atau katakanlah B misalnya, itu ada secari kertas di mana di dalam kertas itu sebuah tulisan yang sangat berharga. Jadi tulisan itu merupakan tulisan yang sangat berharga untuk tetap harus kita jaga. Nah ini perubahan paradigma kita untuk ke depan berpikiran pada anak. Setelah tersedia kertas itu kemudian kita pegang, ada si B yang bagaimana caranya mereka itu harus bisa merebut dari secari kertas yang menurut saya sangat berharga sekali. Nah itu merupakan sebuah perubahan paradigma. Mungkin bisa cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menjual, apa saja agar dapat membuka kepala anak. Nah ini paradigma. Artinya apapun yang terjadi dari sebab konteks budaya positif di sekolah, kepalkan tangan kita bahwa ini adalah hal yang harus kita jaga sebagai konteks positif. Itu perubahan paradigma. Jangan sampai kemudian kita tidak mampu merubah perubahan paradigma kita untuk mempertahankan sebagai bentuk hal yang paling luar biasa dalam budaya positif yang sudah ada di SD 2 SMP. Bisa kita lihat setelah kita coba memahami dari paradigma perubahannya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat ya. Baik, semangat ya. Iya, alhamdulillah. Pak Asep masih semangat Asep ya? Iya. Bakso dulu Pak. Ya. Oke nanti ya. Nanti sambil berjalan kita tanya jawab boleh lah. Tapi ini nanti kita coba masuk ke topik tadi dulu ya. Nanti kita coba sharing apa sih yang kita lakukan setelah kita nanti dari 6 poin itu sudah kita pahami bersama sebagai budaya positif yang nanti akan diterapkan di SD 2 seperti depan. Di sini kita kembali ke depan ya, ayo ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang menjadi kontrol itu? Yang pertama ada sebuah stimulus respon sebuah rangsangan ya, rangsangan komunikasi. Nanti perlunya sebagai teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Satu, kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setelah kita memiliki pemahaman yang sama dalam budaya positif sekolah, maka pemahaman itu bisa kita komunikasikan lebih luas sebagai bentuk pemahaman tentang dunia. Nah, di dalam budaya positif itu, ketika kita menemukan satu hal sebagai perilaku buruk, tidak sebagai suatu kesalahan, maka kita bisa mengambil sebuah tindakan yang mana tindakan itu lahir dari diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Kemudian, lalu bagaimana teknik kontrolnya? Kolaborasi dan konsensus. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika kita merasa sudah bisa mengontrol orang lain, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya itu kembali lagi kepada kita yang seperti apa. Jangan sampai kita belum mampu mengendalikan atau mengontrol diri kita sendiri, kemudian kita mengontrol orang lain. Yang keempat, yang kelima ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Dalam hal ini tidak ada yang namanya menang atau kalah. Konteks budaya positif itu harus melahirkan menang bersama. Jadi endingnya kita harus bisa memberikan hal yang positif kepada peserta didik kita dari budaya positif yang sudah kita terapkan bersama-sama. Bisa kita lanjutkan, Aida? Ini prolognya ya. Apa sih makna dari disiplin itu? Tadi yang di budaya positif yang pertama ya, secara universal. Kalau saya bacakan, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, konteksnya secara besar kita bisa lihat dari nilai disiplin yang tadi sudah kita bacakan, nilai-nilai kebajikan universal, itu nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bisa Bapak lihat di situ ada 6 poin dari nilai kebajikan yang bisa kita coba nanti terapkan. Pertama, tentunya kita sebagai orang yang beragama, kita harus beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berbeda global, bergotong royong dan kreatif. Ini sama konteksnya dengan pelajaran Pancasila Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjutkan? Oke, tadi ya dari yang 6 poin itu masuk sebagai bentuk dimensi profil belajar Pancasila secara universalnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau juga sudah pernah mempelajari sebagai bentuk terobosan terbaru dari kerangka pendidikan di Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang masuk sebagai bagian dari dominan kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Ini tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah membaca, karena ini bagian dari dominan produk kurikulum Kementerian Kemendikbud, yaitu kurikulum merdeka. Oke ya Bapak Ibu ya, sampai sini ada pertanyaan barangkali Pak Asep, Bu Haji, Bu Sulis. Oke, masih semangat ya? Nah, ya mudah-mudahan semangat kita masih tetap berapi-api sehingga apa yang telah kita rasakan bersama itu adalah sebuah kebersamaan yang benar-benar bersama. Oke, dari profil pelajar Pancasila tadi mulai dari bertakwa, beriman, berbudayaan global, gotong royong, kreatif, berkarya kritis dan mandiri. Ini poin-poinnya. Yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ya. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangannya 6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Artinya dari profil pelajar Pancasila dimulai dari kita bertakwa sampai kemudian kita mandiri, itu satu bentuk keutuhan atau keserangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi keenamnya itu harus bersifat bersama, tidak bisa terpisah atau parsial. Iya, betul. Nah, dari profil ini, dimensi-dimensi tersebut itu menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi tidak hanya untuk kegiatan kognitif, profil pelajar Pancasila di sini sebagai bagian dari budaya positif itu bisa kita tempatkan juga dengan sikap atau perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Jadi luar biasa ya, dari profil pelajar Pancasila itu kiblatnya bukan hanya untuk pendidikan saja, tetapi kiblatnya untuk kepentingan dan kemaslahatan dunia. Kita bisa lanjutkan Pak Dedan? Enggak. Pertama, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita sebagai insan manusia yang beragama, yang memiliki agama, harus ada keyakinan dalam diri kita yang terkait iman di dalamnya. Nah,
Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua keyakinan yang sama, yaitu memeluk agama Islam. Hingga kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus lahir dari keimanan kita melalui agama yang sudah kita yakinkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa saja elemennya yang bisa kita terapkan sebagai budaya positif di dalam lingkungan sekolah? Bapak Ibu bisa lihat kegiatan yang sengaja saya ambil sebagai sampel. Pelajar mampu memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah melalui guru mapel dengan Tuhan Idris, saya bersama Bapak Ibu guru sudah melaksanakan konsisten terus menerus setiap di hari Jumat pagi anak-anak kita harapkan untuk sholat duha berjamaah. Yang tujuannya apa? Terus menguatkan dan mengingatkan keimanan kita sebagai orang atau insan yang memeluk agama. Elemen itu satu, akhlak beragama. Akhlak beragama itu sebagai fondasi awal dalam keimanan kita. Insya Allah kita sebagai pendidik yang sudah menguatkan akhlak beragama kita melalui kekuatan iman kita, maka akhlak itu akan lahir sebagai pribadi yang positif buat kita. Setelah kita melahirkan akhlak pribadi sebagai positif dari keimanan yang kita dapatkan, maka akhlak itu akan menjadi sebuah akhlak kepada manusia. Hablu minallah sudah kita laksanakan, hablu minannas terus kita jalankan. Sebagai bentuk bagian dari penerapan pengajaran di dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu akhlak kepada alam. Artinya hablu minallah, hablu minannas, yang kedua hablu minan alam, yaitu berbuat baik kepada Tuhan, kepada manusia dan kepada alam. Kita punya lingkungan sekolah yang sangat indah untuk kita tahu. Kalau kesadaran kita untuk tidak mampu menjaga alam lingkungan kita, maka akhlak kita belum ada di dalamnya. Seperti apa contohnya? Kita menjaga dan merawat lingkungan melalui bunga-bunga yang sudah menjadi bagian dari keindahan lingkungan sekolah kita. Kita jaga dan kita arahkan. Itu bagian dari budaya positif yang kita kedepankan untuk disampaikan kepada anak didik kita atau peserta didik. Yang kelima yaitu akhlak bernegara. Nah, ini sebagai output dari apa yang telah kita sampaikan sebagai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu memberikan nilai positif kepada negara, bahwa melalui pelajar Pancasila dalam konteks beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kita punya peran, punya manfaat, punya andil untuk negara kita, untuk bangsa kita. Melalui apa? Melalui dorongan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah, yang outputnya mereka para murid kita bertanggung jawab terhadap negaranya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Tadi beriman ya Bapak Ibu ya, di dalam Pancasila. Yang tadinya itu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ada 4 elemen kunci yang harus kita kedepankan dari berkebinekaan global sebagai konteks budaya positif sekolah SDN 2 Cibojo, Jakarta. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Tentu dalam sebuah siklus komunitas sekolah itu budayanya akan berbeda-beda Bapak Ibu. Beda antara wilayah Cirebon dengan wilayah Bandung. Beda juga antara wilayah Bandung dengan wilayah Yogyakarta. Nah, itu semua lahir sebagai bentuk berkebinekaan global, tergantung bagaimana budaya yang ada pada lingkungan sekolah kita itu sendiri. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Kita di sini alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada materi muatan lokal ya di kepala sekolah ya. Ada dibutuhkan bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Itu semua adalah bagian daripada budaya lokal ya, budaya yang ada di Cirebon. Kita bisa berkomunikasi positif dengan bahasa halus Sunda, kita bisa berkomunikasi positif dengan bahasa halus Cirebon. Dan kita sudah menerapkan itu sebagai pelajaran bagian dari budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita tercinta. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kami yakin, kita yakin bahwa murid-murid
kita itu datang bukan dari golongan yang sama, datang bukan dari ras yang sama, dan datang bukan dari suku yang sama. Mereka datang dari golongan yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari suku yang berbeda. Tetapi ketika sampai ke sekolah, kita bisa membuat satu bentuk refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan terhadap murid-murid kita tentunya. Yang keempat itu berkeadilan sosial. Di dalam kehidupan global kita harus bisa berkeadilan sosial. Siapapun mereka yang lahir, mohon maaf, ya, murid kita ada yang dari kelompok suku ini, ada yang dari kelompok ras ini, ada yang dari kelompok golongan ini. Ketika sampai sekolah, kita tetap memberikan satu bentuk pelayanan budaya positif sebagai bentuk berkeadilan sosial. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke yang ketiga. Next. Mandiri ya. Tadi yang ini yang keempat ya. Nah, ini yang ketiga, bergotong royong. Dalam profil pelajar Pancasila, poin yang ketiga itu bergotong royong. Bergotong royong di sini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci yang harus kita kuatkan bersama sebagai bagian dari budaya positif di dan juga SDGs, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi di sini artinya kita semua sebagai komunitas sekolah harus mempunyai peran yang sama dalam konteks gotong royong. Gotong itu artinya kita mengangkat bersama, royong itu artinya kita membawa atau mengangkat bersama. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang membeda-bedakan dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu elemen kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian itu bagian dari kesadaran kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bahwa untuk menciptakan budaya positif sekolah harus mengedepankan kepedulian terhadap diri kita. Ya, jangan sampai artinya apa ya poinnya? Kita harus bisa bermanfaat untuk negara. Jangan sampai negara harus bisa bermanfaat untuk saya. Jadi ketika kita merasa memiliki kepedulian untuk melahirkan budaya positif di sekolah, saya harus bisa bermanfaat untuk sekolah. Jangan sampai sekolah yang harus bermanfaat untuk saya. Nah, itu kepedulian dari bagian gotong royong terhadap elemen yang kedua. Yang ketiga yaitu berbagi. Apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, apa yang kita pahami, apa yang kita bisa, kita berbagi sebagai bentuk komunitas sekolah yang tujuannya adalah untuk melahirkan, menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, itu poin ketiga yaitu bergotong royong. Poin keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada 2 elemen kunci bahwa anak itu diarahkan untuk memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Setelah kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka anak kita arahkan bagaimana caranya mereka harus bisa mandiri. Karena tidak akan selamanya juga bersama kita di sini. Kita memberikan bekal yang terbaik untuk mereka agar mereka bisa mandiri dalam perjalanan hidup ke depannya. Nah, konteks itu harus dilahirkan sebagai bentuk kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, regulasi diri. Tentunya kalau regulasi diri di sini tergantung bagaimana yang didapat atau yang dikuatkan dari peserta didik itu sendiri. Yang terpenting kita sudah memberikan budaya positif sebagai konteks dari pelajar Pancasila melalui konteks mandiri, bahwa regulasi diri itu mudah-mudahan bisa maksimal dikuatkan oleh para peserta didik. Yang kelima, Pak Reza.
Selanjutnya, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Ada 3 elemen kunci dari pelajar Pancasila bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh serta memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi gagasan. Ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, ini bagian dari konteks kognitif yang sudah kita terapkan sebagai pendidik, sebagai seorang guru dalam budaya positif, bahwa murid harus mampu bernalar kritis. Nah, itu semuanya bisa kita maksimalkan bagaimana kita memberikan hal yang lebih baik, hal yang lebih positif terhadap budaya positif di sekolah, baik di dalam lingkungan kelas ketika belajar maupun di lingkungan luar sekolah ketika dalam keadaan kita sedang tidak belajar. Bahwa 3 elemen ini penting juga untuk kemudian peserta didik atau siswa mampu memiliki alat kritisnya sebagai bagian dari bentuk profil pelajar Pancasila. Terakhir yaitu kreatif, ide. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Ada 3 elemen kunci untuk kita jadikan sebagai bentuk tolak ukur bersama bahwa siswa itu dalam konteks pelajar Pancasila harus memiliki sifat kreatif di dalamnya. Seperti apa? Yang pertama, menghasilkan gagasan yang original. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, di dalam konteks kreatif di sini tentunya banyak sekali ya, artinya terobosan-terobosan Bapak Ibu bersama nanti ke depan ataupun yang sudah kita laksanakan sebagai bentuk dari bagian kreatif siswa dan contoh Pak Rifan ya. Pak Rifan itu kemarin sudah mengajarkan apa itu? Grup Rebana Assalam ya, Hadroh itu ya. Namanya grup Hadroh Assalam. Itu bagian daripada kreativitas siswa, sehingga ketika kita memaksimalkan mereka, maka kreativitas itu akan menjadi satu tolak ukur yang memulai nilai harga di dalamnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Itu contoh kecilnya, dan masih ada hal-hal terobosan-terobosan yang lain yang nanti ke depan kita harus maksimalkan. Yang ada kita tingkatkan, yang belum ada kita laksanakan, sehingga sebagai bentuk pemaksimalan bersama di dalamnya. Oke, nah itu tadi yang dari sana. Masih ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi yang pertama sudah ya. Nah, sekarang kedua itu kan ada budaya positif, tadi ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nah ini baru yang kedua, berarti nanti ada 4 lagi. Iya, ada 4 lagi ya. Nah ini yang kedua. Sampai sini tentunya mudah-mudahan kita semua bisa memahami secara bersama-sama. Pada intinya sih kita berdiskusi seperti ini, saya memberikan satu presentasi, itu bagian dari kewajiban saya selaku calon guru penggerak yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah menyampaikannya. Tinggal bagaimana kita ke depan, mari bersama-sama untuk melaksanakannya dalam konteks budaya positif di sekolah tercinta kita, STM 2 Studiota. Konteks yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan motivasi eksternal. Nanti ada tulisnya di slide selanjutnya Pak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah ini kontennya nanti kepada siswa, pada murid kita. Kira-kira apa yang kita berikan sebagai bentuk motivasi? Terkadang setiap manusia itu perlu dalam pemikiran mindset pribadinya, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hubungan. Nah itu bisa kita lihat dari ucapan atau semboyan menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, yang dinamakan merdeka itu adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka yang semerdeka-merdekanya merdeka adalah memerdekakan diri sendiri dalam kemerdekaan. Ketika kita sudah merdeka dalam diri kita, maka kita akan mampu memberikan sebuah hal yang bukan hanya ada pada diri kita sendiri. Itu menurut filosofi yang disampaikan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bisa kita lanjutkan sebagai subnya ya dari konteks motivasi itu. Pertama, didukung oleh penghargaan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dan arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya secara eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut pendapat Relvi Hall 1993 diantaranya ada 7 poin penting yang mesti harus kita coba telah bersama. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Nah, dari 7 poin ini, teori yang disampaikan oleh Artikon 1993 ini, kiblatnya kita tarik kepada konteks semboyan Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara melalui merdeka. Bahwa merdeka itu bukan hanya mendapat sebuah perintah, tapi memerintah kepada diri kita sendiri untuk bisa merdeka. Nah, itu konteks utamanya di situ. Bisa kita lanjutkan, Pak? Bentuk program kebajikan apresiasi. Tadi kita sudah berikan motivasi. Kebajikan apa nih dari apresiasi yang bisa kita jadikan sebagian daripada konteks hukuman dalam konteks merdeka tadi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini konteks-konteks sebagai bentuk penguat yang harus kita sampaikan kepada murid kita dari budaya positif yang nanti akan kita terapkan bersama. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kebajikan Bapak Ibu. Yang pertama, pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kadang Bapak Ibu sering ya ada anak kita yang datang kemudian menangis, kenapa menangis? Jatuh atau ada yang nakal. Nah itu kan bagian daripada situasi komunikasi ya. Nah ada nilai kebajikan, rasa empati yang besar sekali. Sudah duduk dulu di sini, ya kenapa-napa, mungkin barangkali nggak sengaja atau mungkin apa. Nah itu situasinya murid baru pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk sebagai bentuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya seperti apa? Saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu bagian daripada rasa tanggung jawab dari kebajikan, apresiasi kebajikan. Terima kasih kita untuk sebuah konteks. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini ada poin yang nanti Bapak Ibu bisa coba bayangkan bersama dari tindakan guru. Yang tadi itu sebagai bentuk motivasi
kebajikan, ini sebagai bentuk tindakan gurunya. Menurut pandangan Bapak Ibu, ini termasuk konteks hukuman atau konsekuensi. Kita bisa lihat bersama di depan. Barangkali ini pernah kita lakukan atau mungkin pernah kita laksanakan ya dalam kegiatan hukuman atau konsultasi murid. Pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. 100 kali ya di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin dulu pernah ya Bapak Ibu ya. Karena kebetulan saya waktu SD sering mencatat itu. Tapi alhamdulillah sih, akhirnya akhirnya lebih sekarang sih Pak bisa menulisnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Ibu tulis terakhir. Terlambat dari dulu. Nah, ini konsekuensinya. Kita bisa lihat ya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, konteksnya adalah hukuman. Yang kedua, konteksnya adalah hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. 6 konsekuensi, selanjutnya hukuman, terakhir konsekuensi. Nah, nanti mindset ini kita akan berubah di dalam segitiga restitusi. Perlu tidak hal seperti ini kemudian kita laksanakan. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kita sudah lihat dari hukuman itu konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kita lihat ya, pertama Bapak Ibu ya, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tetapi sudah ada sebuah tindakan yang dilakukan, kemudian bertanggung jawab sebagai bentuk konsekuensi. Yang kedua, membuat karena sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Nah, nanti kita terapkan nih, seperti apa nih budaya positif kita? Apa perlu diadakan hal seperti ini atau tidak? Nanti tuntutannya ada pada slide selanjutnya. Konsekuensi yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. 3. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Stimulus, tanggapan sebagai konsekuensi. Kemudian hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukumannya. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Selanjutnya yaitu hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hand out, nah, itu konsekuensi. Oke ya Bapak Ibu ya, kira-kira sampai sini ada pemahaman bersama Bapak Ibu ya. Tinggal nanti bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif untuk tidak terlalu mengedepankan dari konteks hukuman atau konsekuensi yang bisa kita terapkan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa lihat apa itu restitusi. Nah, di sini kita mulai coba mengarahkan kepada siswa sebagai bentuk dari budaya positif sekolah kita, yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004 ya. Oke ya, nah itu alur pertama dari konteks hukuman atau konsekuensi yang artinya sudah tidak dikedepankan lagi terhadap budaya positif melalui alur restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini identitas gagal atau hukuman, kemudian identitas sukses atau disiplin dari konsekuensi atau dari restitusi yang ada. Kita bisa lihat awalnya ini hal hukuman yang negatif ya. Tadi yang di slide sebelumnya kita bahas. Nah nanti kita ubah mindsetnya sebagai budaya positif itu bahwa hukuman atau konsekuensi itu masuk dalam konteks restitusi. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai konteks disiplin. Sesuatu yang kita harus terjadi tadi ya, konsekuensinya suatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Kita harus bisa sepakati bersama bahwa dari identitas sukses kita mengedepankan sebuah konsep hukuman itu melalui restitusi disiplin yang mana di dalamnya itu ada konsep konsekuensi dan restitusi ya. Poin selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Itu restitusi, solusi yang kita bisa terapkan kepada anak ketika anak itu mendapatkan konsekuensi. Korban atau bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Nah, ketika kita ada sebuah hukuman atau konsekuensi, kita bisa memberikan disiplin konstitusi bahwa korban bisa diabaikan itu tidak seperti itu. Korban itu mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak di bawah tidak nyaman, restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Ketika murid kita ada yang dirasa tidak nyaman terhadap sesama temannya, maka kita memang betul-betul tidak akan restitusi. Bagaimana caranya murid itu mendapatkan sebuah penguatan dalam ketidaknyamanan. Selanjutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Apapun masalah yang ada dalam sekolah harus bisa dijadikan sebagai ukur bahwa masalah harus secepatnya bisa terpecahkan. Selanjutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusinya itu ketika ada monitoring dari supervisi guru, bahwa murid juga bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Poin selanjutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Poin selanjutnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi ya. Restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita harus bisa memberikan atau memecahkan masalah-masalah yang mana masalah itu tidak menjadi sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi, tetapi dijadikan identitas sukses disiplin melalui restitusi. Terakhir, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, terkadang ketika ada sebuah aturan, mereka itu merasa tertekan oleh sebuah aturan dari bentuk konsekuensi. Restitusinya itu kita harus bisa menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Nah, itu bagian daripada restitusi konsekuensi menghormati peraturan sekolah. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini untuk bisa menerapkan budaya positif sekolah. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah pada kelompok. Artinya mindset atau pola pikir kita terhadap situasi hukuman, situasi konsekuensi
kita harus kedepankan mencari solusinya itu melakukan tindakan restitusi. Nah, ini salah satu ciri-ciri kita menerapkan budaya positif terhadap restitusi yang nanti kita jadikan sebagai tolak ukur ke depannya. Gitu. Masih ada waktu Pak? Ya. Gimana Bapak Ibu, semangat ya Ibu ya? Semangat. Oke, iya. Jumat berkah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tetap diberikan kekuatan, diberikan kesabaran Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah kemaslahatan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita punya kewajiban untuk bisa menjadi bagian dari negara melalui dunia pendidikan. Bahwa tugas kita itu memaksimalkan, meningkatkan untuk bisa mencerdaskan anak bangsa melalui tindakan kita sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan tentunya. Poin ini kita bisa lihat, nah, 3 yaitu keyakinan kelas. Jadi 3 lagi Pak ya. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Kenapa sih kita itu perlu mengedepankan sebuah keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu apa? Pak Indah barangkali. Keyakinan kelas itu sesuatu aturan yang dibuat oleh bersama. Keyakinan kelas itu berarti dibuat oleh kelas itu sendiri berarti ya. Menurut Ibu Siti Aisyah kira-kira keyakinan kelas. Berarti tanda tertib atau aturan yang dibuat oleh kelas itu sendiri ya, Bu ya. Bu Sulis barangkali. Ibu Ira, keyakinan kelas. Hampir sama dengan bahasa aturan yang dibuat oleh kelas itu sendiri. Ya. Oke ya, jadi keyakinan kelas itu pada intinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berarti ada sebuah perbedaan ya Bapak Ibu ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kita bisa lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang harus kita rubah mindset kita terhadap sebuah konteks antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi ada sebuah hal atau perbedaan yang Bapak Ibu ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu kan diterapkan atau dilaksanakan di dalam kelas itu sendiri. Kita bisa lihat di slide selanjutnya Pak Ida. Oke, di dalam budaya positif untuk kita masuk ke dalam keyakinan kelas ada lingkungan positif dulu. Kemudian ada keyakinan kelas dan selanjutnya ada peraturan kelas. Jadi yang dinamakan keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu Bapak Ibu sesuatu hal yang sudah disepakati oleh kelas itu sendiri kemudian dijadikan sebagai bentuk kesadaran atau tanggung jawab dari kelas itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Contoh, keyakinan kelas sudah sepakati di kelas datang tepat waktu itu di kelas. Berarti ketika dia datang ke sekolah kemudian belum kelas, berarti ke sekolahnya itu peraturan sekolah. Ketika dia datang ke kelas itu keyakinan kelas. Berarti ketika datang tepat waktu, konsekuensinya atau hukumannya dia sadar terhadap tanggung jawabnya bahwa dia itu memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa bertanggung jawab ketika berangkat sekolah harus tepat waktu ada di dalam kelas. Nah, itu salah satu contohnya. Kita bisa lihat selanjutnya ada. Nah, ini contoh saja ya, ada beberapa yang merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terakhir tertib. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar,
kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu bisa pahami di sini ya. Berarti konteks dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak sama persis dengan yang dijadikan sebagai tolak ukur peraturan sekolah. Tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan itu lahir dari kesadaran, dari tanggung jawab kelas itu sendiri untuk bisa dijadikan satu bentuk kesadaran bersama bahwa ketika kita sepakat dengan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam, ya berarti itu adalah kesadaran atau tanggung jawab kelas itu sendiri. Selanjutnya Pak Ida, kita bisa lihat. Nah ini nanti isi kita langsung selanjutnya saja, sudah ada jawabannya di sana, kita bisa lihat. Oke, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Oh, sekolah kita itu ada perpustakaan, kemudian ketika kita meminjam buku itu peraturan sekolah. Apa yang keyakinan kelasnya? Kita tanggung jawab, itu keyakinan lahir dari kesadaran itu sendiri. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain berkomitmen. Jadi kita harus bisa menghormati juga. Artinya ketika murid A itu kalau datang 15 menit sebelum masuk, yang lain 15 menit sudah masuk, kita tidak bisa menghormati komitmen dari murid A yang selalu komitmen untuk yakin dari keyakinan kelasnya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Nah itu budaya positif ke depan yang harus nanti bersama-sama kita laksanakan, kita tetapkan sebagai bentuk keyakinan kelas kepada murid kita. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Nah itu keyakinan kelasnya. Kadang kita tidak bisa memaksimalkan bahwa bergantian atau menunggu giliran itu suatu hal yang sangat capek atau apa gitu ya. Nah itu keyakinan kelasnya bagaimana? Ya kita bisa menghormati orang lain untuk bisa menjadi bagian sabar dari diri kita. Selanjutnya gunakan masker dari organ COVID ya pada saat itu bagian daripada kesehatan atau keselamatan kita. Keyakinan kelasnya. Selanjutnya peraturannya jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan kita. Ketika kita menyampaikan keyakinan kelas tetap jangan berlari di dalam kelas, bahwa itu bagian dari peraturan, bentuk dari keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan kita. Nah ini yang diterapkan ke anak didik kita semua. Poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Maka itu kebutuhan dasar manusia. Masih ada satu poin lagi mainan ya. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kekuatan Bapak Ibu. Ini adalah ilmu atau pemahaman ada manfaat buat kita semua, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab saya, kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan saya terkait produk calon guru penggerak. Itu dua poin lagi ya. Dengan mengetahui dan memahami kebutuhan dasar setiap murid, tentunya kita akan lebih mudah mengarahkan serta memfasilitasi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara-cara yang positif. Tentunya kita bisa lihat mobil lagi Pak, dasar dari coba mobil lagi. Ya. Nah, dasar dari kebutuhan dasar manusia itu tadi ada dalam sebuah tabel, kita bisa lihat di poin 4. Nanti Pak. Dua dasar manusia. Satu, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, itu tentunya menjadi kebutuhan dasar manusia. Poin selanjutnya, poin kelima itu posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa menempatkan posisi kontrol kita pada itu. Di sini kita bisa lihat 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Ada bagan atau skema kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita di sini Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Ipam bisa lihat, Endang juga bisa lihat. Guru berbuat, guru berkata, kemudian hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Sampai dengan konteks terakhir, yang pertama itu
penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, yang terakhir itu manajer sebagai identitas berhasil atau sukses kontrol diri kita. Di sini 5 posisi kontrol ini harus bisa kita kolaborasikan dari konteks identitas gagal dari luar, identitas berhasil dari luar, dan identitas sukses atau berhasil dari diri kita sendiri sebagai 5 posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Bisa kita lanjutkan ya. Terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada sebuah pola segitiga restitusi, kasus bagaimana caranya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik pada saat menerapkan budaya positif ketika menemui kasus murid yang dianggap atau dirasa oleh kita itu ada sebuah permasalahan, hadirkan permasalahan mereka itu bukan suatu permasalahan yang kita salahkan, tetapi hadirkan permasalahan mereka itu sebagai bentuk solusi untuk bisa mengangkat mereka pada posisi yang sebenarnya. Saya berikan contoh di salah satu kelas, anggap saja kelas 5 kan, ada siswa dia itu bermain bola di dalam kelas sehingga mengganggu teman-teman yang lain. Singkat cerita, si siswa itu dipanggil oleh guru kelas. Nah, posisi kita dalam segitiga di poin selanjutnya yaitu dalam budaya positif sekolah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada sebuah segitiga yang mana kita harus tahu sebuah problem atau permasalahan terhadap murid kita, harus kita carikan solusinya itu bukan sebagai bentuk penyalahan mereka. Kita bisa lihat di sini validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Artinya siswa juga harus punya identitas bahwa kita tidak boleh menyalahkan mereka. Tadi contohnya kemarin kebetulan ada siswa kelas 4 main bola di dalam kelas. Nah, itu ketika main bola di dalam kelas, ada temannya yang informasikan kepada saya, Pak, bahwa Dani main bola di dalam kelas, kemudian akhirnya mengenai kepalanya sendiri. Nah, pada saat itu kita sebagai guru atau pendidik dalam segitiga diskusi tidak boleh menyerahkan langsung bahwa Dani itu bersalah. Ada sebuah alur atau skema dari segitiga diskusi ini, kita harus bisa menstabilkan identitasnya dari dulu. Ketika Dani coba dipanggil, kita coba komunikasi. Dani, benar Dani kemarin main bola di dalam kelas. Biasanya kalau anak itu ketika ditanya itu satu kali, enggak Pak, coba ditanya lagi, Papa dapat informasi dari A atau dari B. Itu enggak? Iya Pak, betul. Nah, menurut pandangan Dani salah enggak? Salah Pak. Sebenarnya menurut Bapak Dani tidak salah. Hanya saja mungkin Dani belum bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dani itu tidak salah, tapi Dani harus paham juga. Barangkali Dani memang punya bakat untuk bisa menjadi pemain bola yang profesional. Tinggal Dani bagaimana caranya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau pemain bola ya di mana biasanya? Di lapangan Pak. Itu berarti Dani tahu. Tapi Dani di sini itu sebenarnya salah. Artinya salahnya Dani di sini, Bapak sangat senang, tapi Dani mengungkapkan, menyampaikan bahwa Dani salah. Nah, kesadaran Dani salah itu, Bapak meyakinkan bahwa Dani itu hanya saja belum bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin ketika Dani bermain bolanya di mana tadi, di lapangan, ya Dani bisa nanti terus meningkatkan profesionalitasnya Dani sebagai pemain sepak bola yang lebih baik lagi. Nah, kita tidak tahu Dani nanti punya cita-cita barangkali menjadi pemain sepak bola, artinya sering senang kan main bola, ya Pak senang. Nah, Bapak Ibu itu bagian daripada contoh bahwa untuk bisa menstimulus sebuah segitiga restitusi, kita harus bisa menstabilkan identitas anak itu. Kemudian kita bisa memperdayakan kebutuhan dan menanyakan keyakinannya. Ketika keyakinan itu sudah kita tanyakan sebagai bentuk dari konsekuensi atau hukuman yang ada dari segitiga restitusi itu, maka kita akan menemukan identitas siswa itu tidak terganggu. Dia tetap memiliki keyakinan.
Cuman kita bisa mengarahkan sebagai hal positifnya. Ketika tadi kami salah bermain bola dalam kelas, kemudian kita harapkan tidak salah, tetapi intinya kita salahkan itu perbuatan yang tidak tepat. Tapi Dani menyadari, nah itu identitasnya. Ya kemudian Dani akan merubah mindsetnya untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana tempat yang benar untuk bermain bola itu di lapangan. Selanjutnya Pak Indah. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi ya, untuk menstabilkan identitas pertama. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, tadi ya, keyakinan dari segi identitas itu, kita mengedepankan anak itu tidak boleh disalahkan, tetapi mengambil identitas dirinya untuk positif. Selanjutnya, Pak Endang, kita lihat. Validasi kebutuhannya, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan. Ketika kita tahu bahwa siswa itu salah, kita validasi dulu, kemudian kita arahkan sebagai konsep salahnya itu bukan bagian dari hukuman atau konsekuensinya, tapi kita arahkan sebagai validasi kebutuhan agar anak itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya Pak Endang, menanyakan keyakinan. Tadi ya setelah menanyakan identitas ya, terakhir guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi contohnya ketika Dani bermain bola dalam kelas ya, itu pertanyaan-pertanyaan tematik dari gurunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak, tapi kita arahkan apa sih yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Jadi yang kamu rasakan itu apa ketika kamu main bola di dalam kelas? Terus kamu mau menjadi orang yang seperti apa kalau mau main bola di dalam kelas? Nah itu kan arahan-arahan agar identitas, menstabilkan identitasnya si Dani itu lahir dan nampak bahwa ada sebuah kesadaran sebagai bentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa tidak boleh main bola di dalam kelas. Selanjutnya, saya masih berapa saja ini? Intervensi 30 detik kita bisa lihat ya. Ini bagian dari tolak ukur tentang restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Intinya dari poin ini mengajak kita sebagai seorang guru dalam budaya positif sekolah terhadap situasi segitiga restitusi itu menstabilkan anak sebagai bentuk identitasnya, meyakinkan anak, kemudian mencari kebutuhannya seperti apa. Selanjutnya faedah refleksi yang kita dapatkan dalam kesempatan siang hari ini, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseritas ini. Bapak Ibu, ini adalah refleksi kita. Ini adalah refleksi kita dari alhamdulillah kurang lebih kita telah membersamai kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam belakang dari diseminasi yang saya sampaikan terkait pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan dari diseminasi saya yang sampaikan kepada Bapak Ibu ada manfaatnya yang sangat luar biasa buat kita semua. Sehingga dari poin diseminasi budaya positif sekolah kita yang sudah ada kita pertahankan dan kita tingkatkan, yang belum ada kita laksanakan dan kita kembangkan semaksimal mungkin sehingga output yang kita dapatkan keperbiakan kita kepada anak bahwa anak bisa menjadi hal yang terbaik, yang lebih baik dan menjadi kebanggaan kita semua.
Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu saya dalam kegiatan grup gerak ini, aktif berkomunikasi, sehingga tugas saya dalam destinasi ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dapat diterima sebagai bentuk penilaian dari program guru penggerak yang akan segera. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam kesempatan diskusi presentasi ini. Dari awal sampai akhir barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan semua Bapak Ibu.